Modul semua yang bagian GCS. Iya. GCS ini akan teman-teman temui di semua stase dan di semua pasien. Ya. Tolong diperhatikan, teman-teman. GCS ini akan teman-teman temui di semua stase, di semua pasien. Jadi teman-teman harus paham dan harus tahu cara pemeriksaan GCS. Karena Pak sering banget teman-teman itu memeriksa GCS hanya lihat di RM saja. Iya. Ya. Jadi wajib teman-teman bisa karena semua pasien, semua stase wajib ada GCS-nya. Kalau teman-teman nggak bisa istilahnya melakukan pengkajian GCS, wah itu parah berarti. Gitu. Karena semuanya wajib ada GCS-nya. Jadi kalau ditanya, Pak, tindakan keperawatan apa yang diagnosanya itu banyak? Bisa semua diagnosa bisa masuk. Salah satunya adalah GCS. Ya, jadi kalau ada yang nanya, Pak, lihat GCS itu diagnosanya apa biasanya? Ya semuanya bisa masuk, tergantung kasusnya apa. Kalau nyeri ya nyeri. Kalau karena pemeriksaan GCS itu di semua pasien itu wajib ada pemeriksaan GCS-nya. Di ASKEP itu stase apapun wajib ada pemeriksaan GCS. Jadi teman-teman harus bisa. Ya. Selain teman-teman hafalkan harus paham, gitu ya. Jangan sampai namanya perawat suruh melakukan pemeriksaan kesadaran nggak bisa, gitu. Dan oke, yang pertama sebelum saya masuk nanti ke praktiknya, mungkin saya menjelaskan dulu. Teman-teman biar nggak lupa, misalkan blank gitu ya. Pertama wajib atau bukan wajib ya. Terserah teman-teman mengingatnya bagaimana, tapi trik dari saya untuk bisa mengingat biar nggak lupa itu jangan dibalik. Misalnya itu kan sudah ada tulisan itu EVM 456. Jangan dibalik. Kalau dibalik misalnya EMP nanti 465, teman-teman bingung. Mengingatnya tuh lupa yang mana yang M, yang M itu berapa, yang P itu berapa. Jadi EVM jangan dibalik. Biar mengingatnya kalau teman-teman blank itu oh EVM 456. Berarti P-nya itu 5, E-nya itu 4, M-nya itu 6. Gitu. Jangan dibalik. EVM 456. Itu yang pertama. Ya. Biar nggak lupa dulu. Karena kalau teman-teman jumlahnya udah salah semua gitu. Gitu. Ya. Oke, yang pertama adalah eye, ya, mata. Oke. Ingat pada saat pemeriksaan mata itu biasanya untuk melihat mengecek mata itu sinkron dengan V. Jadi satu kali tindakan, satu kali nanya bisa langsung lihat dua, V sama E-nya. Ya, pertama kita bahas satu-satu dulu. E itu nilai maksimal kalau 4 itu apa di modul? Spontan. Ya, berarti kalau spontan kita datang dia sudah bisa buka mata. Tapi kalau dia tidur gimana, Pak? Ya jangan dinilai dulu. Kita datang, kita bangunin gitu. Ya. Jangan sampai wah dia tidur merem ini berarti nilainya bukan 4. Gitu ya. Pokoknya kalau dia tidur ya dibangunkan dulu baru dikaji. Ya. Biasanya dia spontan bisa buka mata tanpa menutup lagi. Biasanya tuh gini. Dia itu kayak orang ngantuk. Ya. Jadi misalnya nih kita bangunkan pakai rangsang nyeri, ya. Dia nanti nggak sampai 5 detik dia akan merem lagi. Nggak sampai 5 detik dia akan merem lagi. Kita akan berulang kali membangunkan dia untuk bisa mengkaji yang lain. Gitu. Itu berarti ada penurunan kesadaran di bagian E-nya. Pertama, kalau dia bisa buka mata spontan, gitu nggak merem-merem, itu berarti 4. Kemudian kalau 3, itu misalnya sudah mulai merem gitu, itu 3 itu biasanya dia akan mulai merem dan sekitar 5 sampai 10 detik akan merem lagi. Ya. Dan bisa dibangunkan dengan rangsang suara kita panggil, ya. Misalnya Pak atau Bu, itu dia sudah atau panggil namanya dia akan buka mata dengan suara. Kalau dengan suara masih tetap tutup mata, berarti kita harus dengan apa? Nyeri berarti skornya 2. Ya. Nyeri berarti skornya 2. Misalnya kita cubit di tangan, ya. Baru dia bangun. Kalau dia kita cubit juga nggak bangun, berarti skor 1. Paling rendah adalah 1. Gitu ya. Oke, semuanya itu paling rendah 1. Tadi yang E berarti 4.
Yang kedua apa setelah E? Ya, verbal atau P. Nilainya berapa kalau yang tinggi? 5. Oke, kalau 5 bagaimana berarti? Orientasi baik, Ya, semuanya normal. Dia bisa membentuk kalimat, ngomongnya nggak cuma satu-satu saja. Dia bisa membentuk kalimat, tidak disorientasi. Kita tanya apa, bisa menjawab dengan benar. Yang paling gampang adalah ditanya pertanyaan terbuka. Tahu nggak pertanyaan terbuka? Ya, pertanyaan terbuka. Jangan kalau pertanyaan tertutup tuh, misalnya kita tanya, jawabannya cuma dia tidak. Gitu. Biar bisa gampang kita mengkajinya, kita tanya pertanyaan terbuka. Misalnya, gini, ingat, orang penurunan kesadaran biasanya masih bisa menjawab dengan benar untuk namanya. Ya, jadi kalau dia tuh, oh dia bisa jawab namanya, jangan langsung mengambil kesimpulan dinilai. Kita mungkin tanya pertanyaan terbuka, Pak, sakitnya apa? Kalau misalnya dia cuma jawab satu, itu misalnya pusing, itu jangan langsung di skor 3. Ya. Pertama di di probing lagi. Misalnya, kok bisa sakit itu bagaimana Pak? Atau waktu sakit di rumah itu minum obat apa? Atau bagaimana sakitnya? Atau yang ngantar siapa? Kita kaji. Kalau dia jawabnya itu satu kalimat, kalimatnya panjang, tapi disorientasi, kan bisa dia ceritakan segala macam. Kita nanya-nya, nih sakitnya bagaimana? Dia jawabnya, saya makan itu ini. Itu berarti disorientasi. Berarti nilainya adalah 4. Tapi masih bisa membentuk kalimat. Ya. Kenapa ketawa? Kenapa? Ada yang lucu? Oh, saya lucu. 4. Kalau 3 berarti? Kalau 3 responnya tidak tepat. Misalnya gimana responnya tidak tepat tadi? namanya siapa? Warna biru. Jawabannya cuma satu-satu. Tahu ya? Jawabannya misalnya nih, dia itu bisa membentuk kalimat tapi disorientasi, berarti tadi 4. Kalau dia bisa membentuk kalimat cuma satu, tidak bisa membentuk kalimat, jawabannya cuma dia. Ya. Pusing, tidak, sakit, atau pokoknya cuma satu-satu kalimat, dan kita sudah bertanya berkali-kali, dia hanya jawabnya satu-satu kalimat dan disorientasi juga. Biasanya sinkron dengan E, jadi dia masih sering tutup mata. Jadi kita harus rangsang lagi biar dia bisa buka mata lagi. Itu berarti berapa? 3. Ya, angka 3 dia hanya bisa membentuk satu kata saja. Oke. Kalau 4 itu bisa merangkai kata-kata tapi nggak nyambung, disorientasi. Pasti kita tanya ini siang atau malam, salah. Ini di mana? Nggak tahu. Atau tahu tapi dia menceritakan penyakitnya itu, kita nanya penyakit, dia nyambung ke makanan, nyambung ke perjalanan atau apa gitu. Gitu ya. Itu sering. Gitu. Jadi dia ada disorientasi tapi masih bisa menjawab yang panjang. Itu 4. Kalau cuma hanya satu-satu kata, berarti 3. Kemudian kalau 2, bagaimana? Kayak mengerang gitu aja, mengerang. Iya, cuma gitu. Iya, kayak kesakitan, mengerang. Pokoknya itu 2. Kalau tidak ada suara sama sekali, dia 1. Gitu ya. Enggak suara sama sekali 1. Oke. Nah, ini biasanya sinkron setelah periksa E sama P ini sinkron. Kemudian baru periksa M. M berapa? 6. 6 berapa? Bagaimana kalau 6? Ya, misalnya angkat tangannya. Kalau bisa instruksinya jangan cuma 1 saja. Ya, angkat tangan. Kalau bisa suruh genggam, atau kakinya suruh angkat, suruh diluruskan atau diangkat. Kalau bisa mengikuti berarti 6. Ya. Tapi kalau tidak bisa mengikuti, kita cek nyerinya. Paling gampang adalah cek nyeri. Ya. Kita cubit seperti ini. Kalau 5, dia melokalisir nyeri. Ya. Caranya bagaimana melokalisir nyeri? Ya, dia melokalisir nyeri bagaimana maksudnya? Misalnya melokalisir nyeri. Misalnya nih, kita cubit itu di sini. Ya.
Kita cubit di sini, yang sakit di sini. Oke. Ya. Itu berarti melokalisir. Atau tangannya yang satu megang gini, itu melokalisir. Kalau dia tarik saja, itu berarti skornya 4, bukan 5. Kalau melokalisir berarti dia memegang. Ya, entah itu tangan yang satunya atau tangan yang sebelah. Pada saat dia itu melokalisir, itu intinya bagaimana biar dia itu tidak dicubit. Misalnya ya, kita cubit gini, dia mau megang. Atau pakai tangannya satu untuk mukul yang lain. Maksudnya apa ya? Menjauhkan nyerinya. Ya. Tapi kalau skornya itu 4 ya, skornya itu 4, dia itu narik tangannya. Dia narik tangannya menjauhi. Dia menghindar. Misalnya ke sana atau ke sini atau ke sini, kemanapun itu dia yang penting menghindar itu 4. Kalau 3 itu fleksi abnormal. Maksudnya fleksi abnormal bagaimana? Misalnya nih, kita cubit seperti ini, dia tangannya mendekat ke tubuh sampai nempel lagi. Misalnya kayak gini terus mendekat terus kayak gini. Ya, dia nempel di badan. Sampai sudah nempel gini, kita cubit dia akan begini terus. Itu fleksi abnormal. Dia pada saat nilai 3 itu, makanya nggak usah bercanda terus, jadi kan tahu kan. Jadi pas dicubit gini dia mengarah ke badan. Ya. Nah, kalau ekstensi abnormal nilainya 2, itu sudah nggak mampu lagi narik, jadi tangannya hanya ekstensi. Pas dicubit gini dia cuma gini atau gini. Ya, dia misalnya seperti ini pas dicubit. Tapi udah gak mampu lagi menjauh atau bagaimana, dia ekstensi abnormal namanya. Itu nomor berapa? Itu skornya berapa? 2. Kalau 1 berarti berarti kalau 3-3-nya tidak ada respon, bagaimana? Nanti skornya berapa? 0,3. Skornya 3. Awas aja nanti besok waktu ujian, skornya 0 atau 2. Ya, karena nilai minimumnya cuma 3. Ya. Nah, kalau interpretasi itu ada beberapa sumber berbeda-beda. Tapi yang sering dipakai di rumah sakit yang ini, ya. Yang ada somnolen, ada delirium, ada apatis, gitu ya. Jadi memang itu bagaimana Pak caranya biar bisa gampang? Ya harus apa? Gitu ya. Kenapa? Delirium. Nah, itu kan ada sekarang ya. Ya kalau ditanya, kalau saya ditanya, Pak delirium itu apa? Sama aja kalau kamu nanya saya, Pak koma itu apa? Gitu. Ya koma itu namanya tingkat kesadarannya gitu. Meskipun delirium itu ada penyakit yang namanya delirium, cuman untuk tingkat kesadaran itu termasuk juga delirium. Oh kalau delirium itu apa? Itu tingkat kesadaran skornya sekian sampai sekian. Gitu. Kalau somnolen berapa? Misalnya kalau somnolen skornya 7 sampai 9. Misalnya gitu. Ya kalau koma itu apa? Ya sama, skornya 3 gitu. Ya kalau saya ditanya delirium apa, ya itu memang skornya segitu. Ya. Kalau yang misal pasien itu kayak gerak sendiri itu Pak, dia punya masalah dan merem gitu, tapi dia kayak lawannya gerak sampai. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan, orang penurunan kesadaran itu jangan dikira hanya tidur saja. Ya. Karena tadi ada pengalaman di kelas C, itu waktu di pengkajian dia itu merem, penurunan kesadaran, tapi waktu dibangunkan dan ditanya, dia salah nanyanya bukan mengecek nyerinya, tapi disuruh yang sakit gimana Bu? Duduk, nunjuk ke badan, katanya panas, nunjuk di punggungnya. Itu padahal penurunan kesadaran. Sama kayak halusinasi, teman-teman pernah halusinasi? Demam sampai halusinasi. Oh iya. Nah itu termasuk penurunan kesadaran. Kalau ditanya pas halusinasi itu bisa nggak nyambung. Nah, jangan dikira orang penurunan kesadaran tuh semuanya diam gitu, terus nggak bisa ngapa-ngapain. Nah kalau itu penurunan kesadaran sudah sampai somnolen atau sampai nggak, kalau apatis itu masih bisa bangun. Gitu. Ya, jadi teman-teman
apa ya, harus banyak jam terbang. Pada saat nanti teman-teman di rumah sakit, ceklah pakai pemeriksaan GCS karena pasien itu berbeda-beda. Dan teman-teman pada saat pengkajian GCS jangan terhanyut. Maksudnya terhanyut itu misalnya nih dia tuh jawabnya seleco ya, jawabnya makan atau apa, terus teman-teman jadi ngeblank. Apa lagi? Itu makan itu berarti apa namanya, skornya berapa ya? Ingat kalau mata, kalau dia buka mata spontan 4, kalau suara itu 3, nyeri itu 2, tidak respon 1. Kalau verbal dia itu kita panggil apa namanya? Istilahnya. Kita panggil atau kita nanya, terus dia itu bisa membentuk kalimat dengan disorientasi misalnya. Ya berarti nilainya 5. Nilainya 4. Kalau 5 itu kan dia bisa jawab enggak disorientasi. Kalau 4 itu tidak disorientasi tapi bisa membentuk kalimat. Kalau dia itu hanya menjawab satu-satu, berarti 3. Meskipun dia tuh, jadi teman-teman jangan terhanyut, dia tuh jawabannya kan kadang-kadang nggak sama antara satu orang dengan orang lain. Nah kita malah jadi bingung pada saat jawabannya itu nggak sesuai gitu. Nah kita pokoknya patokannya tadi bisa bentuk kalimat, disorientasi itu 4. Kalau 3 itu satu-satu kata disorientasi berarti dia 3. Kalau mengerang itu 2. Kalau nggak ada respon 1. Kalau motorik bisa mengikuti perintah. Kalau bisa jangan cuma satu perintah saja biar kita tuh make sure benar kalau dia itu ini ya. Karena biasanya kalau orang pernah kesadaran masih halusinasi masih bisa mengikuti perintah. Kemudian kalau 5 dia itu melokalisir nyeri. Misalnya kita cubit begini, dia pegang tangan kita biar gak dicubit, atau pakai tangan yang satunya dipegang atau dijauhkan, gitu. Berarti itu 5. Kalau 4 dia itu menjauh, menarik ya, menarik diri tangannya gitu. Terus kalau 3 itu fleksi abnormal, dicubit seperti apapun dia akan tangannya ya mendekati badan. Sampai sudah nempel gini kita cubit tetap gini terus. Kemudian kalau 2 dia ekstensi abnormal seperti ini ya, cuma bisa bergerak di aja, tapi kalau nggak ada respon sama sekali berarti 1. Makanya pada saat kita mau cubit kita taruh tangannya di samping biar kita tahu kayak gimana respon. Ya, oke. Itu patokannya. Jadi teman-teman jangan terhanyut dengan misalnya dia itu ngamuk atau apa. Yang penting salah satu contoh orang pernah kesadaran itu yang ngamuk. Biasanya di ICU itu teriak-teriak sendiri gitu. Ya, gitu. Contohnya teman-teman kalau pernah kesadaran tuh ada yang pernah demam tadi halusinasi, atau waktu bangun lagi tidur dibangunkan kita ajak ngomong, dia ngomong tapi nggak ingat. Itu pernah kesadaran. Seperti itu. Pada saat kita nanya sesuatu hal, itu jawabannya ya sesuka-suka dia gitu. Kadang disorientasi gitu. Kalau kita kaji benar-benar kita bisa melihat dia itu kesadarannya apa. Ya, jadi teman-teman pertama kali jangan dikira orang punya kesadaran tuh yang nggak sadar, nggak diem aja terus pas kita bangunin enak gitu. Kadang dia tuh masih bisa bangun, masih bisa duduk, bahkan bisa jalan. Tapi dia benar-benar kesadaran. Gitu. Misalnya itu biasanya kalau masih seperti itu masih apatis atau delirium. Gitu ya. Oke, ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada mungkin satu orang ke depan kita praktikum.